Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Kartika dengan NIM 2211E1001. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tutorial untuk membuat diagram kendali ataupun control chart dari data kadar kolesterol. Sebelumnya, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai control chart dan kegunaannya. Jadi, control chart ini adalah diagram yang memperlihatkan proses dari datanya, kenaikan ataupun penurunannya. Nah, kegunaannya ini untuk melihat apakah data kita yang ada pada diagram tersebut melewati batas atas maupun batas bawah. Jadi, dari data yang kita punya ini, kita harus mencari dulu batas bawahnya dan batas atasnya. Nah, sebelum mencari nilai batas atas dan juga batas bawahnya, kita harus mencari nilai rata-rata dan juga standar deviasinya. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah mencari nilai rata-ratanya, yaitu dengan klik sama dengan, lalu ketik average, dan kita input data yang sudah kita punya. Klik enter. Maka nilai rata-ratanya akan keluar. Selanjutnya, tahap kedua adalah menentukan standar deviasinya, yaitu dengan klik sama dengan, lalu stdef s, karena ini yang sampel. Lalu input datanya. Klik enter. Maka nilai rata-rata dan standar deviasinya akan terlihat seperti pada layar. Untuk membuat diagram kendalinya, kita harus memasukkan rata-rata, batas bawah dan juga batas atas dari data yang sudah kita punya ini. Kenapa nilai rata-rata, batas atas, dan juga batas bawahnya ini harus dimasukkan pada tabel yang ada kadar kolesterol ataupun data yang kita cari ini? Itu agar pada grafik ataupun control chart-nya itu tertera batas atas dan juga batas bawah, sehingga kita bisa melihat apakah data kita itu melewati atau tidak melewati batas-batas tersebut. Lalu, setelah mendapatkan nilai rata-rata dan juga standar deviasinya, kita copy ke bagian ini dengan nilai 125,3. Langkah selanjutnya adalah mencari batas atasnya. Caranya yaitu dengan klik sama dengan, lalu masukkan nilai rata-ratanya, klik tanda tambah ataupun tanda plus, lalu klik buka kurung, dan klik dua tanda bintang atau tanda kali, dan masukkan nilai standar deviasinya. Lalu tutup kurung dan enter. Maka nilai batas atasnya akan muncul dengan nilai 135,5. Agar nilainya itu tidak berubah saat di drag ke bawah, pada bagian rata-ratanya ini antara C dengan 2 ditambahkan $. Lalu pada nilai standar deviasinya juga ditambahkan nilai $, di antara K dengan 3. Lalu tinggal enter. Lalu di drag. Maka nilainya akan lihat seperti pada layar. Untuk mencari nilai batas atas dan juga batas bawah ini,
Caranya sama, hanya pembedanya itu pada bagian tanda plus dan juga minus. Untuk batas atas digunakan plus dan untuk batas bawah digunakan minus. Klik sama dengan, lalu masukkan nilai rata-ratanya, minus, buka kurung, 2 dikali standar deviasinya, lalu tutup kurung, dan enter. Maka nilainya adalah 115,05. Saya akan menambahkan tanda dolar agar nilainya tidak berubah saat di-drag ke bawah. Maka nilainya akan terlihat seperti ini. Pada tabel data yang sudah kita punya ini, ketika sudah mencakupi rata-rata CL, batas atas UCL, dan juga batas bawah LCL, kita tinggal memblok data yang kita punya ini, lalu klik insert, dan pilih chart bagian line. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita bisa memilih chart yang mana yang akan kita gunakan. Pada bagian chart style, pada bagian yang kita punya ini tidak ada kadar kolesterol yang melebihi batas bawah maupun batas atasnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai diagram kendali atau control chart. Saya harap ilmunya bisa bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.